Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Bunda Emma. Di sini saya akan bercerita tentang perjalanan hidup saya dari kecil sampai sekarang. Mungkin akan menjadi part 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini pertama. Saya dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Karjinem dan bapak saya bernama Muhammad Nurdin atau Pak Suratemin di Desa Tegalarung, Kecamatan Mendo, Kabupaten Magetan. Perjalanan hidup saya di lingkungan keluarga saya waktu itu termasuk orang berada karena tanah luas, sawah luas. Waktu zaman dulu orang kaya itu hewannya juga banyak, dia punya peliharaan hewan. Waktu itu nenek saya punya kerbau, itu beberapa ekor kerbau. Dia juga punya beberapa pangon, jadi orang yang mengarit atau orang yang mencarikan rumput untuk tanaman itu, Tapi saya dari kecil memang dididik hidup mandiri. Saya didik keras oleh nenek saya. Saya tidak pernah dimanjakan dalam hal apapun. Saya akan makan, itu hanya nasi gaplek, nasi tiwul waktu itu, Saya harus bekerja keras. Walaupun saya masih kecil, saya pun juga harus bekerja keras. Waktu itu nenek saya juga punya buruh pencari suket. Itu 3 orang yang seingat saya. Yang sekarang orangnya juga masih hidup. Mbah War, Mbah Ran, Mbah Jidin. Itu masih ada orangnya sampai sekarang. Dan kala itu saya beranjak dewasa, saya mengecam pendidikan di SD Tegalarung 2. Lantas saya sekolah di MTS Takeran. Setelah itu saya sekolah di Semea Bina Taruna Takeran, Jumblang Takeran, yang saat ini menjadi pom bensin. Itu SD yang di sebelahnya situ, Itu dulu sekolah saya, Semea Bina Taruna Takeran, dengan kepala sekolah Bapak Singge Martono almarhum. Saya lupa nama-nama teman saya. Saya hanya beberapa nama teman saya yang sekarang masih akrab. Saya lupa nama guru-guru saya meskipun saya pernah bertemu. Ini cerita saya sih, saya tidak perlu menceritakan nama-nama guru saya. Tapi saya pernah sekolah di situ. Setelah itu, setelah keluar dari Semea, saya merantau di Jakarta. Saya ikut kakak sepupu saya, Jadi anak dari bude saya. Waktu itu dia sebagai tentara angkatan darat di 328 Cibinong, Bogor, Takeran. Dan saya bekerja di PT Air Mineral, yang sekarang namanya juga masih ada, yaitu PT Ades di Jalan Tapos, Bogor. Saya bekerja di situ. Saya ikut kakak saya yang menjadi anggota TNI Angkatan Darat di 328. Yang waktu itu kakak saya berpangkat Letnan 2 kalau nggak salah. Dan masih dalam pimpinan Bapak Prabowo, Bapak Prabowo Subianto, yang masih
menjadi istri dari Ibu Titik, anak dari orang nomor 1 di Indonesia. Saya di situ bekerja, saya lupa berapa tahun. Lantas saya kembali ke kampung saya karena ibu saya meninggal. Mungkin waktu itu saya di usia 20 tahun. Ibu saya meninggal dengan adik-adik saya yang masih kecil ya. Adik saya yang nomor 2, almarhum Dwi Darmanto, itu masih kelas 5 SD. Yang nomor 3 namanya Purwanto, itu masih TK. Dan adik saya yang kecil itu namanya Arif Sugiarto, itu yang belum sekolah. Lantas saya pulang, saya harus ibaratnya ngemong adik saya. Saya kembali ke kampung dan saya harus bekerja keras. Bekerja keras saya bagaimana? Karena rumah saya dekat Kali Gandong, ya. Saya dengan adik-adik saya, ya, itu mencari batu kali, ya, batu kali yang waktu itu batu kali ditutuki, dipetiki, ya. Yang besar almarhum adik saya Dwi Darmanto itu mencari di kali. Saya belum menikah. Dipetiki, ditutuki, yang waktu itu 1 kubiknya itu dengan harga 2.500, ya. Jadi 1 truk itu isinya kurang lebih ada 3 kubik atau sampai 4 kubik. Itu hanya laku 15 sampai 20 ribu waktu itu. Adik saya mencari, saya yang nutui. Saya yang mukulin kecil-kecil, ya. Setelah dapat, untuk apa? Saya belikan kambing, ya, domba yang warna putih. Itu waktu itu seharga 12.000 per ekornya. Saya belikan 1 ekor kambing setiap saya menjual 1 truk atau 1 kubik batu yang sudah dipetiki itu, ya. Dan sisanya untuk belanja sehari-hari, untuk kehidupan sehari-hari. Saya menyekolahkan adik saya, ya. Adik saya, ya, singkat cerita, adik saya meskipun bagaimanapun waktu itu adik saya semua lulusan SMK, ya. Jadi semua lulusan, adik saya almarhum itu lulusan STM 17. Adik saya yang kedua juga lulusan SMK. Adik saya yang terakhir itu lulusan STM, ya. Perjuangan demi perjuangan itu saya alami. Saat itu saya menikah juga, ya. Menikah dengan dikaruniai 1 orang anak perempuan. Di perjalanan saya menikah, saya punya anak saya masih kecil, tetap saya mencari batu. Lantas, ya, saya tetap mencari batu, ya. Anak saya di saat tidur itu saya tidurin di emper rumah saya, ya. Mungkin bisa melihat rumah waktu kecil saya, ya. Sampai sekarang pun juga masih ada ditempatin adik saya yang masih kecil. Paginya saya mencari batu untuk dipetikin, ya. Saya tinggal di pinggiran Kali Gandong, ya. Siangnya saya bekerja sebagai tata usaha di STM 17 Madiun, ya.
SCMK YP2 Madiun yang sekarang ya. Waktu itu SMPS 17 Madiun. Saya bekerja di situ. Saya bekerja di situ kurang lebih 8-9 tahun. Adik saya yang nomor 2 namanya Purwanto. Itu lulusan dari SMPS 17 Madiun yang sekarang menjadi SMK YP 17 Madiun yang ada di Jalan Ring Road. Waktu itu adik saya masih sekolah bukan 3 tahun ya, 4 tahun. Saya tetap bekerja dan bekerja karena saya tidak pernah hidup menggantungkan diri dari siapapun, dari suami saya, dari orang tua saya. Walaupun orang tua saya masih banyak punya peninggalan kebun sawah yang luas waktu itu. Di saat anak saya umur 4 tahun, saya bekerja di luar negeri, di Hong Kong. Sampai adik saya lulus sekolah, bekerja, dan ada yang saya sekolahkan menjadi sopir, adik saya Purwanto itu menjadi sopir. Itu saya sekolahkan di situ. Sampai saya menikahkan adik saya, ya, bagaimanapun juga adik saya semua lulusan SMK. Saya bekerja di Hong Kong 14 tahun. Dari majikan satu ke majikan yang lainnya. Itu perjalanan saya. Ya. Sampai sekarang saya menyekolahkan anak saya. Walaupun anak saya tidak sekolah kuliah sampai SMK juga. Karena uang dibagi-bagi ya. Uang bukan untuk ini. Bukan untuk sekolah saja. Bukan untuk diri saya saja. Mungkin kalau uang penghasilan saya dari Hong Kong itu untuk diri saya sudah, rumah saya sudah mewah. Ya. Saya bisa membeli rumah di saat saya di Hong Kong bekerja 1 tahun. Kok bisa ya saya bisa membeli rumah? Saya dibantu oleh saudara saya, ya. Itu bukan saudara, itu tetangga saya. Namanya Jaminem. Itu adiknya bekerja di Hong Kong. Sampai sekarang pun namanya Jamilatun atau Mila itu masih bekerja di Hong Kong. Waktu itu dia menolong saya bisa beli rumah seharga 15 juta. Itu yang menolong, yang meminjamin uang saya adalah Mila atau Jamilatun. Masih ada di channel FB-nya. Saya bisa beli rumah dengan seharga 15 juta ya waktu itu. Saya punya uang hanya beberapa juta, ya 5 juta. Dan saya dipinjamin uang dia 10 juta. Saya mengasur ke dia. Itu perjalanan saya. Dan saya bekerja dan bekerja terus dari majikan satu ke majikan yang lainnya. Saya keep. Ya. Untuk ini ya akan saya lanjutkan ke video saya yang kedua ya.